Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil pemrograman kami dengan judul Dana Bantuan Korban Bencana. Saya selaku orang yang mempresentasikan, saya Muhammad Rizal Yusriandi dengan NIM yang tertaut di sini, dan juga teman saya Dustin Arjuna Wianzah selaku yang mempresentasikan hasil pemrogramannya. Sebelum saya mempresentasikan hasil pemrograman, di sini saya akan mempresentasikan tentang program yang kami buat, yaitu deskripsi singkat terhadap program dana bantuan korban bencana, yaitu membuat data orang yang menyumbang untuk membantu korban bencana. Anda lebih mudah mendatai orang yang menyumbang dengan program ini. Melalui program ini, apa yang Anda sumbangkan semoga bermanfaat bagi mereka. Daftar fungsi. Daftar fungsi ada 19, yaitu import.os atau OS system, yaitu modul OS dengan Python memiliki cara menggunakan fungsionalitas yang bergantung pada sistem operasi. Fungsi ini memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan sistem operasi dasar yang menjalankan Python, baik itu Windows, Linux, ataupun Mac. Yang kedua adalah fungsi if. Kondisi if digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan kita ambil sesuai dengan kondisi. Yang ketiga, elif. Merupakan lanjutan dari logika kondisi if. Kondisi elif mampu membuat kode program untuk menyeleksi beberapa kemungkinan yang terjadi. Yang keempat, else. Merupakan kondisi di mana jika pernyataan pada if atau elif true, maka kondisi else tidak perlu dijalankan. Namun apabila kondisi pada if atau elif false, maka kondisi else dijalankan. Yang kelima adalah fungsi for. Perintah for digunakan untuk menelusuri data atau item yang terdapat pada tipe-tipe koleksi seperti string, list, tuple, dan sebagainya. Lanjut pada lembar kedua. Yang keenam, fungsi input. Berfungsi menerima baris input dari user dan mengembalikannya dalam bentuk string. Yang ketujuh ada fungsi open. Berfungsi membuka file dan membalikan objek file dari file tersebut yang bersangkutan. Fungsi ini memiliki parameter yaitu file, path ke file yang akan dibuka. Yang kedelapan ada fungsi print. Berfungsi mencetak output dari program ke layar. Yang kesembilan ada fungsi in, yaitu fungsi in mengkonversikan bilangan maupun string angka menjadi bilangan bulat atau integer. Dan fungsi ke-10 ada fungsi def, merupakan keyword yang digunakan untuk menyatakan suatu fungsi pada suatu program Python. Lalu lanjut daftar fungsi, yaitu fungsi len yang berfungsi mengembalikan panjang atau jumlah anggota dari suatu objek. Fungsi str berfungsi mengubah objek menjadi string. Yang ke-13 ada fungsi sort, merupakan algoritma pengurutan data dari yang terkecil ke yang besar atau ascending, atau sebaliknya yaitu descending dengan cara mencatat data yang terkecil atau terbesar. Selanjutnya ada fungsi close yang berfungsi menutup file yang terbuka. Lanjut ada fungsi split, yaitu perintah split berfungsi memecah sebuah teks berdasarkan pembatas
tertentu yang bisa berupa objek spesifik ataupun default berupa spasi. Selanjutnya ada fungsi join yang berfungsi mengembalikan string di mana elemen string berurutan telah bergabung dengan pemisah str. Selanjutnya ada fungsi read, berfungsi membuka file yang akan dibaca. Fungsi readlines berfungsi membaca dan mengembalikan semua baris sebagai satu list. Dan fungsi writelines berfungsi menuliskan list lines ke dalam file. Sebagai penutup, saya cantumkan sebuah quotes dari Doug Linder yang berbunyi seorang programmer yang baik adalah seseorang yang selalu mencari dua jalan sebelum menyeberang jalan satu arah. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Dustin. Silakan Saudara Dustin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan programnya yang bernama Dana Bantuan Korban Bencana. Nah, program ini digunakan untuk menginput data orang yang memberikan bantuan kepada korban bencana, yaitu berupa uang. Dan data-data tersebut akan disimpan dalam sebuah file. Nah, pada programnya di menu utamanya terdapat 6 submenu, yaitu yang pertama data bantuan dana, yang kedua tambah bantuan dana, yang ketiga mencari data, yang keempat mengupdate data, yang kelima menghapus data, dan yang terakhir yaitu keluar dari program. Nah, untuk masuk ke salah satu submenu itu, kita harus mengetik angka 1 sampai 6 itu untuk bisa masuk ke menunya. Nah, maka dari itu kita langsung saja menjelaskan satu persatu dari nomor 1, yaitu data bantuan dana. Nah, pada submenu ini, program akan menampilkan data-data yang ada di dalam file datanya secara abjad berdasarkan nama. Nah, jika kita sebagai user program ini ingin mengecek apakah data-data yang kita ketik atau input sudah memang ada dalam file itu, makanya kita sebagai user itu masuk ke submenu yang pertama. Kita ketik angka 1 lalu enter. Nah, di sini akan menampilkan data bantuan dana. Nah, terlihat sudah ada 2 data yang ada dalam file itu. Yang pertama Agi, Kota Bogor 200.000. Lalu yang kedua Rizal, sama juga Kota Bogor dengan jumlah uang 175.000. Nah, berarti di dalam file tersebut sudah ada 2 data yang sudah kita input. Jika ingin kita ingin kembali ke menu utama, kita tekan enter. Nah, dia akan kembali ke menu utama seperti semula. Nah, lanjut kita ke submenu yang kedua, yaitu tambah bantuan dana. Nah, pada submenu ini kita akan memasukkan data baru ke dalam file datanya. Nah, kita langsung saja ketik angka 2 lalu enter. Nah, di sini program akan menambahkan data penyumbang dana. Di sini juga program akan meminta kita untuk memasukkan nama, lalu kota, dan yang terakhir yaitu jumlah uangnya. Nah, di sini kita akan masukkan nama, misalnya Dustin. Lalu program juga akan meminta asal kota. Kita tulis Palembang. Nah, yang terakhir yaitu jumlah uang yang disumbangkan. Kita masukkan 100.000. Nah, setelah si user memasukkan nama, asal, dan jumlah uangnya, menginput datanya, maka ketampil data telah berhasil ditambah. Silakan diperiksa kembali data yang telah Anda tambah. Kita tekan enter untuk kembali ke menu utamanya. Kita cek dengan
masuk ke submenu yang pertama. Nah, sini akan tampil nama Dustin di nomor 2. Nah, di sini programnya sudah menggunakan fungsi, yaitu fungsi sort, yaitu mengurutkan data sesuai abjad. Nah, di sini nama pada filenya diurutkan sesuai abjad dari A sampai Z. Nah, di sini terlihat dari nomor 1 Anggi, yang kedua Dustin, dan yang terakhir yang ketiga Rizal. Nah, sesuai abjad. Lalu Palembang kotanya dan jumlah uangnya 100.000. Lanjut kita ke submenu yang ketiga, yaitu mencari data. Nah, di sini program akan mencari dan menampilkan data yang ada di file data secara spesifik. Nah, jika kita sebagai user ingin mencari data yang ada di file, apakah memang sudah ada atau belum. Nah, langsung saja kita mengetik angka 3 lalu enter. Nah, di sini program akan menampilkan masukkan data yang ingin Anda cari. Nah, di sini program akan meminta nama atau memasukkan nama yang ingin kita cari. Misalnya kita ketik Anggi. Nah, di sini akan muncul menampilkan data yang Anda cari. Nah, di sini nama Anggi, asal kota Bogor, dan jumlah uang 200.000. Nah, berarti nama Anggi ini ada di dalam file tersebut. Nah, bagaimana kalau nama lain, misalnya Andi. Nah, sini akan muncul data yang Anda cari tidak ditemukan. Berarti nama Andi ini tidak ada di dalam file tersebut. Nah, makanya muncul data yang Anda cari tidak ditemukan. Periksa kembali apakah data yang Anda cari sudah sesuai. Jadi kalau semisalnya data yang kita cari memang tidak ada, berarti kita harus tambahkan datanya. Misalnya Andi asal Jakarta, jumlah uang 75.000. Nah, data telah berhasil ditambah. Kita tekan enter, kita cek. Nah, di sini ada nama Andi Jakarta dengan uang 75.000. Next, selanjutnya kita ke nomor 4, yaitu mengupdate data. Nah, di sini program akan mengubah data yang ada di file secara spesifik. Nah, di sini jika di data tersebut tidak sesuai dengan yang kita ketik atau masukkan, nah sini kita bisa mengupdate atau mengubahnya. Kita ketik angka 4 lalu enter. Nah, di sini akan muncul Anda berada pada menu update data. Nah, di sini program akan meminta nama yang ingin diubah atau diupdate. Misalkan kita ketik saja nama Andi tadi. Nah, di sini program juga akan meminta masukkan nama baru untuk Andi tadi. Kita ketik saja ulang nama Andinya, lalu masukkan asalnya. Kita ganti dari Jakarta menjadi misalnya Surabaya. Nah, masukkan jumlah uang baru. Nah, di sini kita masukkan jumlah uangnya menjadi 145.000. Nah,
Nah, di sini akan muncul periksa kembali data yang telah Anda ubah. Kita kembali ke submenu yang pertama untuk mengeceknya apakah sudah berubah atau tidak. Nah, di sini terlihat nama Andi sudah berubah ininya, jumlah uangnya dan kuotanya. Lanjut kita ke submenu yang kelima, yaitu menghapus data. Di sini program akan menghapus sebuah data yang ada di file secara spesifik. Nah, misalnya dalam file itu terdapat data yang tidak sesuai, maksudnya tidak sesuai dengan yang kita input atau masukkan. Nah, jadi sini kita akan menghapusnya. Nah, langsung kita ketik angka 5 lalu enter. Nah, di sini akan muncul menghapus data. Nah, di sini akan menampilkan data yang sudah kita input tadi dalam file. Terdapat 4, yaitu Andi, Anggi, Dustin, dan Rizal. Nah, di sini program akan meminta nomor data yang ingin dihapus dari 1 sampai 4 ini. Jadi kita misalnya menghapuskan nomor 1 tadi, si Andi. Lalu tekan enter. Nah, di sini akan muncul data yang Anda pilih telah terhapus. Silakan periksa kembali data Anda. Kita enter, kita cek kembali ke submenu yang pertama. Nah, di sini sudah hilang nama Andinya tadi. Berarti data Andi tadi sudah terhapus dari file ya. Lalu kita ke submenu yang terakhir, yaitu keluar dari program. Nah, sesuai namanya, yaitu keluar dari program. Nah, jika user sudah menggunakan program ini, program dana bantuan bencana korban bencana ini, nah tinggal si user mengetik angka 6 untuk keluar dari programnya. Di sini akan muncul sebelum keluar ada kata-kata terima kasih sudah membagikan sebagai rezeki Anda. Semoga bantuannya menjadi amal dan berkah bagi kita semua. Amin. Nah, untuk keluar ya, silakan tekan enter untuk keluar dari program. Nah, jadi begitu saja penjelasan singkat program sederhana ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.